dari pengertian terlebih dahulu, manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN atau aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri dari dua, yaitu ada PNS dan P3K atau PPWK. PNS itu pegawai negeri sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia juga yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Untuk kedudukan ASN, di sini pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara atau sumber daya manusia di lembaga pemerintahan yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan fungsi ASN itu ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Nah, ini adalah hak ASN. Jadi hak ASN itu untuk PNS, dia berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, berhak mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang membedakan dengan P3K, mendapat perlindungan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan lain-lain. Untuk P3K, dia berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi juga. Ini adalah kewajiban ASN. Jadi setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, berperilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan tentunya dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah kode etik ASN. Dibuat kode etik ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu terdapat 3 fungsi dari kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Lalu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lalu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompok dan organisasi. Nah, ini untuk manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Jadi semuanya itu diatur oleh negara. Ada juga manajemen P3K, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, disiplin, penghargaan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Baik, demikianlah resume manajemen ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.